warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Aldila Wiguna, mahasiswa PBG dalam jabatan BES 2 Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2024 dengan NIM 21124206. Saya mengajar di SD Negeri 11 Padang Sibusu, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Demikian atas perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak Bapak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya anak-anak Bapak semua, kita biar diberi keselamatan, keberkahan dalam belajar, kita awali dengan berdoa. Nah, berdoa boleh dipimpin oleh Arif di situ saja. Baiklah anak-anak Bapak semua, untuk agar kita lebih memperkuat jiwa nasionalis kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu di Indonesia Raya bisa dipimpin oleh Reza. Nanda Reza, dipersilakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman semuanya dipersilakan untuk berdiri. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan satukan 4 perempat. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah di mananya aku berdiri, bagaikan beribu-ribu. Indonesia tanahku,
Supaya teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk anak Bapak Raisa yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak Bapak semua, untuk agar lebih rapinya kita Bapak akan mengabsen anak-anak Bapak yang apakah sudah hadir atau belum semua. Bapak bacakan untuk absennya, tolong dijawab hadir Pak. Itu saja. Ananda Rahel, Ananda Salsa, Ananda Vanessa, Ananda Arga, Ananda Alza, Ananda Sarif, Ananda Andara, Ananda Rara, Ananda Raisa, Ananda Patan, Ananda Zikri. Alhamdulillah semuanya hadir tanpa ada yang izin ataupun sakit. Jadi baiklah anak-anak Bapak, agar kita lebih lancar untuk pembelajarannya, alangkah baiknya anak-anak Bapak diperhatikan untuk kerapian meja atau kursinya semua. Baiklah anak-anak Bapak, alhamdulillah kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak akan memberi sedikit motivasi. Motivasi untuk pagi hari ini dalam pembelajaran kita. Anak-anak Bapak harus tetap semangat, harus tetap rajin dalam pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Karena apa? Di luar sana masih banyak anak-anak yang sebesar anak-anak Bapak semua belum bisa mendapatkan yang namanya pendidikan. Karena apa? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi tadi, mereka belum bisa yang namanya mengenyam pendidikan secara maksimal. Itu. Jadi anak-anak Bapak, kita pagi hari ini walaupun dalam keadaan yang cuaca kurang cerah, bukan berarti mematahkan semangat kita untuk belajar. Untuk pembelajaran pagi hari ini, yang perlu anak-anak Bapak ketahui atau Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini mengenai tentang hari iman kepada hari kiamat atau ketika berhentinya kehidupan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang perlu anak-anak Bapak ketahui. Yang pertama, mampu mengidentifikasi macam-macam kiamat beserta perbedaannya setelah melihat nanti ada tayangan video. Yang kedua, peserta didik anak-anak Bapak harus mampu memahami nama-nama lain yang digunakan untuk menyebut hari kiamat setelah anak-anak Bapak nanti memperhatikan yang namanya video dalam pembelajaran. Baiklah anak-anak Bapak, kita perhatikan semua video pembelajaran kita di depan.
Nah, baiklah anak Bapak, itu tadi adalah gambaran yang namanya hari kiamat. Nah, gambaran hari kiamat. Kalau kita lihat dari video tayangan pembelajaran video tadi, anak-anak Bapak sudah melihat semuanya bahwa yang namanya hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugra dan yang kedua kiamat kubra. Nah, kiamat sugra itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubra tadi kiamat
besar. Nah, yang dalam video tayangan tadi itu termasuk kiamat kecil atau kiamat besar? Nah, kiamat besar. Ada yang kecil tadi? Dalam video tadi? Nah, gempa bumi itu termasuk terjadinya kiamat kecil. Tapi kalau yang tadi hancurnya bumi, nah, karena goncangan besar atau seperti hari apa tadi tsunami, nah itu kiamat kecil juga. Nah, tsunami itu kiamat kecil, bukan kiamat besar. Yang kiamat besar tadi contohnya terbitnya matahari sebelah barat, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang lain ada yang tahu? Turunnya Imam Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah, jadi itu contoh dari kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, jadi yang dimaksud dengan kiamat tadi apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yang tahu, jawab saja. Yang dimaksud dengan kiamat sugra. Berakhirnya kehidupan manusia atau yang kiamat sugra. Ada yang tahu kiamat sugra? Yang dimaksud kiamat sugra? Kiamat kecil. Nah, bisa dijabarkan kiamat kecil. Terjadi hancurnya sebagian dari bumi atau tidak keseluruhan. Kalau kiamat kubra, kiamat besar, apa yang dimaksudkan kiamat besar? Hancurnya keseluruhan alam semesta beserta isinya, seperti hancurnya bumi, jatuhnya tadi apa? Benda-benda langit, seperti bintang, matahari, dan yang lainnya. Nah, dari sini ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Huru hara itu kacau. Semua bumi beserta makhluk di dalamnya itu akan kacau, akan panik, dia tidak menghiraukan satu sama lain. Bahkan seorang ayah nanti tidak menghiraukan anaknya, begitu anaknya tidak menghiraukan ibu dan ayahnya, menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun kita lari dari yang namanya kejadian hari akhir atau hari kiamat besar, kita tidak akan pernah lepas. Karena apa? Kalau yang namanya kiamat besar itu semua akan hancur, akan mati, dan akan ada yang namanya kehidupan yang baru. Seperti contohnya orang yang sudah meninggal tadi nanti akan dihidupkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Itu kiamat besar. Yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang membagikan lembar kerja untuk anak-anak Bapak kerjakan di awal pembelajaran kita. Nanti bisa dikerjakan secara individu, secara individu. Ya. Dibuat namanya, dibuat secara keseluruhan sampai selesai. Nanti dikerjakan secara individu, tidak ada yang tidak dikerjakan, semuanya mengerjakan ya sampai selesai. Ya, apa pakai pensil. Beri namanya, diberi nama, kasih nama.
Pausan. Udah selesai semuanya? Nah, baiklah Pak, ambil semua soalnya. Enggak gitu. Salah. Nah, baiklah anak bapak semua, kita akan di sini akan melanjutkan pembelajaran kita. Nanti kita akan membuat yang namanya project. Nah, project kita anak-anak kami nanti bisa dilihat semuanya ke depan. Nah, dilihat semuanya ke depan. Nanti dalam proyek kita akan membuat kelompok yang dimana nanti kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Kelompok kanan sebelah kelompok sana kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Nah, nanti dalam proyek kita anak-anak bapak nanti mengerjakan tahapan hari akhir. Tahapan hari akhir yang dimana di situ anak-anak bapak menggunting setiap tahapan kejadian hari akhir sesuai dengan gambar yang ada. Nah, nanti anak-anak bapak semua ditempel disesuaikan dengan gambar yang ada di lembar kerja kelompok. Nah, dibagi kelompoknya per 2 kelompok. Nah, jadi dalam kelompok nanti kita semuanya kolaborasi, bekerja sama, tidak ada sendiri-sendiri. Nah, boleh kita anak-anak kami semua dibuat kelompoknya. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri merapat ke kiri, yang sebelah kanan merapat ke kanan. Perhatikan semua, dalam proyek nanti, proyek kita anak-anak bapak dibagi 2 kelompok mengerjakan tahapan hari akhir. Dan di mana tahapan hari akhir nanti pilih dan gunting jawaban yang benar, lalu tempelkan ke kolom yang tersedia. Nah, di bawahnya juga ada soalnya. Sesuaikan kejadian tahapan hari akhir di bawah ini dan jelaskan setiap tahapannya. Nah, berarti disertai dengan penjelasannya. Penjelasan gambar pertama tuh hari akhir apa namanya? Nah, hari akhir apa? Terus kapan terjadinya? Nah, termasuk kiamat besar atau kiamat kecil. Nah, sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas Bapak bagikan untuk proyek pengelompokan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai dalam penyelesaian proyeknya, anak bapak semua nanti maju sesuai dengan kelompoknya. Nah, boleh dikerjakan sekarang. Ditempel, digunting. Digunting dulu, ditempel. Aduh. Ada lemnya ada. Ada lemnya ada. Lem.
Ketes. Nah, sudah selesai anak-anak Bapak semua. Nah, untuk selanjutnya boleh dipresentasikan sesuai kelompoknya. Jadi dalam mempresentasikan nanti anak-anak Bapak dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang selanjutnya. Nah, untuk presentasinya boleh anak-anak Bapak semuanya maju. Boleh maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok 1. Yang lain diperhatikan dari kelompok 1. Perhatikan semua presentasi hasil dari kelompok 1. Kita perhatikan semua. Nah, di salam dulu. Waalaikumsalam. Gambar pertama. Ya. Kelompok 1. Kami ada 4 tahapan manusia. Pertama, jamu ba'as yang berarti hari pembangkitan. Kedua, jamu masyar, hari dikumpulkannya manusia. Ketiga, yaumul hisab, hari perhitungan. Yang keempat dan yang terakhir, yaumul mizan, hari pertimbangan baik dan buruknya manusia. Baiklah, hanya sampai situ hasil presentasi kami. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yaumul apa yang namanya? Yaumul ba'as, hari kebangkitan. Yang kedua yaumul masyar, hari dikumpulkannya manusia di akhirat. Yang ketiga yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan segala amal perbuatan manusia. Yang keempat yaumul mizan, hari pertimbangan baik dan buruknya perbuatannya selama di akhirat. Nah, untuk kelompok 1 kita beri upload semuanya. Selanjutnya di kelompok 2 boleh dipresentasikan ke depan semuanya. Boleh maju. Kami dari kelompok kami dari kelompok kami dari kelompok mempresentasikan. Nah, dari hasil jawaban kami yang pertama yaitu yaumul ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan. Yang kedua, yaumul masyar, hari di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya dan segala perbuatannya. Yang ketiga, yaumul mizan, hari di mana dihitungnya segala amal manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaumul mizan, hari di mana ditimbangnya seluruh amal manusia. Jawaban dari presentasi kami dari kelompok 2.
Gua bilangi lawan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil presentasi kelompok 2 tadi, jawaban yang pertama apa? Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as hari di mana dibangkitkannya manusia. Nah, ya, hari kebangkitan, sama juga hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Masyar, hari di mana dikumpulkannya manusia untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nah, diperhitungkannya segala amal perbuatan manusia. Yang terakhir, yang keempat, Yaumul Mizan. Nah, dipertimbangkannya segala amal perbuatan manusia yang. Nah, dari hasil kelompok 2 untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah benar semuanya? Nah, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, baiklah Bapak, anak-anak Bapak semua, nah, kita akan melanjutkan dari tadi penjelasan kelompok 1 dan 2 sudah menghasilkan sebuah proyek yang dimana dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2 tadi sudah menghasilkan yang namanya proyek kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang dimana kita di situ disuruh untuk kreatif dan berkomunikatif dan kolaboratif. Nah, tidak ada yang mengerjakan sendiri kalau di dalam proyek tadi. Nah, jadi anak-anak Bapak, untuk pembelajaran hari ini itu mengenai macam-macam hari akhir. Nah, yang perlu anak-anak Bapak ketahui. Nah, untuk setiap kelompok boleh ditempelkan di depan papan tulis. Nah, perwakilan saja tempelkan pakai lem, kasih lem, tempelkan saja. Buang. Nah, ini dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2. Nah, ini hasil dari presentasi yang sudah proyek yang sudah dihasilkan dari kelompok 1 dan 2. Sudah sesuai dengan gambar yang ada tertera di lembar kerjanya. Nah, baiklah anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini untuk pembelajaran kita tentang arti dari hari kiamat tadi. Nah, jadi untuk evaluasi pembelajaran hari ini kita ambil apa yang harus kita lakukan untuk mengimani yang namanya hari akhir. Apa? Ada yang tahu? Untuk kita percaya kepada hari akhir, apa yang kita lakukan? Pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya tadi sesuai yang ada dalam Al-Quran, yang terutama di dalam rukun Islam ada yang namanya syahadat, ada yang namanya sholat 5 waktu sehari semalam atau sholat fardu tadi, ada yang namanya zakat, membayar zakat, ada yang namanya menunaikan ibadah puasa, ada yang terakhir yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Untuk rukun Islam yang 5 tadi, itu insya Allah nanti akan mendapatkan kita amal baik, amal soleh bagi anak-anak Bapak semua kelak untuk tabungan di akhirat. Nah, bagaimana untuk pembelajaran pagi hari ini? Sudah menyenangkan atau bagaimana untuk anak-anak Bapak semua pagi hari ini dalam pembelajarannya? Sudahkah menyenangkan? Nah, selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya kita untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak Bapak kita akan mempelajari tentang yang namanya contoh-contoh kejadian hari akhir. Baik itu kiamat sugra maupun kiamat kubra. Bapak, ada yang perlu ditanyakan?
Apa, Fatan? Nah, tidak ada. Nah, Bapak akhiri kita dengan membaca Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.